berdoa lebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Pray first, berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, for welcoming speech, saya sekali lagi mengucapkan berjuta-juta terima kasih. Thank you very much for Encik Rushuddin Al-Jufri Rusli, Master Science from University MAIWB atau MAIWB Kuala Lumpur, Malaysia, and then Ibu Kariska Citra Palupi, Nutrition Sarjana Gizi maksudnya, dan Magister Science MSc, for your available time to join and sharing. Sebenarnya internationalization ini sebuah gate, sebuah pintu awal untuk berkenalan, untuk silaturahim. Selepas itu saya mengharapkan kita boleh continued collaboration dengan menulis paper bersama atau research collaboration, research grant dan sebagainya. Itu kita harapkan begitu. Demikian. Thank you once more for you all. The second, Indah Gumilang will be to share the short video OLC because time is yours. Anda sebagai yang pertama karena namanya K itu lebih awal dari R. If you. Oke, terima kasih. Ya, Profesor. Ya, kameranya tak tampak lagi kecuali you nak close. Oh iya ya. Oke. Okay. Ini sudah ya. Yap. With the red hijab and the red strawberry, apa itu? Ya, Bu, untuk menunjukkan your PowerPoint is very clear, Bu. Oke, mungkin saya mulai saja ya. Sila. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan peranan lokal food ya, Indonesian local food yang bisa dijadikan alternatif ya untuk menunjang hidup sehat begitu. Saya rasa di Malaysia pun juga pasti ada pangan lokal ya, kuliner khas, baik itu dari jenisnya, dari cara mengolahnya, seperti itu ya. Nasi lemak ya kalau nggak salah ya, kalau nasi lemak, betul. Ya, seperti itu. Nah, cuman lemaknya yang mana nih? Itu yang perlu ditelusur lebih dalam begitu. Yes. Oke, nah kita kembali ke apa itu definisi dari hidup sehat sendiri, yaitu bahwa healthy life itu adalah balance ya, keseimbangan ya antara physical, mental, social, and spiritual ya. Jadi artinya dalam definisi kesehatan secara utuh itu tidak hanya secara fisik ya, tetapi juga mental, sosial, dan spiritual. Dan makanan sendiri bisa membantu untuk meningkatkan ya kesehatan fisik dan mental ya. Jadi tidak hanya fisik saja, tapi juga mental kita. Karena sebenarnya ketika makanan itu masuk ke dalam sistem pencernaan kita, maka nanti akan diedarkan ke seluruh tubuh sampai akhirnya beredar ke fungsi paling luhur manusia, yaitu sistem saraf ya, di mana dalam sistem saraf itu ya tempatnya kita berpikir, tempatnya kita berperilaku ya, dan merasakan ya. Artinya manusia itu adalah satu kesatuan antara tubuh fisik dan tubuh eterik ya, jiwa begitu ya, atau soul gitu. Nah, ketika kita sebagai manusia itu dekat dengan makanan yang less process, artinya tidak terlalu banyak diolah dan cenderung makanan yang fresh, yang segar, tentu saja kita akan mendapatkan kebaikan ya. Kebaikan yang itu tidak hanya memperbaiki fungsi fisik, tapi juga fungsi mind kita, kemampuan kita berpikir, dan jiwa kita, seperti itu. Nah, apa sih sebenarnya healthy food atau makanan sehat ya? Jadi sebenarnya manusia ini tidak bisa lepas dari yang namanya alam semesta ya. Kita lahir di dunia ini diberikan fasilitas ya untuk terus hidup
Salah satu fasilitas adalah makanan, ya, yang itu banyak diberikan oleh tumbuhan, ya, biji-bijian, ya, produk-produk nabati lainnya, kemudian hewan, ya, baik itu ikan maupun unggas ya yang digembalakan begitu. Nah, sebenarnya makanan sehat itu merupakan susunan makanan sehari-hari yang sesuai kebutuhan kita ya, untuk memenuhi kebutuhan energi ya, supaya kita bisa bergerak, berpikir ya, dan juga untuk mengatur metabolisme di dalam tubuh kita. Misalnya supaya kita bisa apa itu lebih optimal fungsi organnya ya, misalnya kalau orang ingin punya anak, reproduksinya jadi lebih bagus. Nah, itu adalah tujuan apa ya? Tujuan-tujuan kenapa kita harus menjaga makanan kita sehari-hari seperti itu. Termasuk juga bagaimana makanan bisa mengaruhi fungsi mental tadi. Karena kita setiap hari mulai dari anak-anak, bayi sampai lansia pasti butuh makan. Dan pasti ada bedanya ya, orang yang menjaga makanan sama yang tidak menjaga makanan itu pasti berbeda. Dan memang butuh waktu, tidak bisa dalam waktu sehari saja kita melihat perubahan itu. Makanya dalam mengusahakan makanan sehat itu kita perlu menikmati prosesnya ya. Proses mengusahakannya, proses mengaksesnya ya, proses mempersiapkannya. Nah, tentu saja tubuh kita ini kan diciptakan ini punya habitat ya. Kita tidak semua daerah kita nyaman untuk hidup begitu ya. Seperti kita orang Asia, tentu saja ya whatever di Asia kayak gimana ya. Dia tidak bukan negara tropis 4 musim, tetapi tubuh kita itu lebih nyaman tinggal di negara asal kita. Karena bagaimanapun kita lahirnya dari sana. Begitu. Meskipun kita itu bisa tinggal di negara 4 musim, tetapi paling ya yang sifatnya untuk menetap dalam jangka waktu lama atau menghabiskan hidup, saya rasa tidak ya. Pasti kita ada keinginan untuk kembali ke negara asli atau tempat habitat awal kita dilahirkan. Gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita itu ada kecenderungan untuk juga bisa hidup dari sana, dari makanan-makanan yang tersedia di sana. Makanya kayak orang Asia begitu ya, lebih suka makan nasi begitu ya, singkong, ketela. Beda dengan orang-orang dari Eropa yang lebih suka model-model Havermut ya atau kayak serealia. Kita bisa makan serealia ya, tapi kalau kita ngomongin waktu bulanan, tahunan, saya rasa tidak banyak orang bisa bertahan begitu. Karena apa? Karena pemrograman kita itu tidak begitu terkoneksi dengan baik ya dengan makanan tersebut ya. Seperti itu. Kita sudah terbiasa dengan makanan-makanan lokal di mana kita dilahirkan begitu. Dan sebenarnya banyak sekali kebaikan dari makanan lokal itu sendiri untuk kesehatan kita sendiri. Begitu. Nah, itu hanya jenis makanan saja. Belum lagi setiap daerah itu punya teknik pengolahan yang bermacam-macam. Kayak di Indonesia itu teknik pengolahan makanannya itu rumit sekali ya. Kalau kita lihat yang makanan tradisional itu mereka bisa menghabiskan waktu yang cukup lama ya untuk bisa menyediakan makanan yang sehat ya, tapi memang rumit sih bikinnya. Makanya sekarang dengan adanya era modernisasi ya, makanan semakin tidak murni atau tidak jauh dari unsur alami ya. Terlalu highly proses ya, terlalu banyak diproses. Sehingga mungkin hanya memenuhi kebutuhan zat gizi makro. Makro ini hanya memenuhi energi fisik saja. Tapi mikronya dipertanyakan, karena mikro ini adalah vitamin, mineral, yang itu sangat penting untuk membantu metabolisme di dalam tubuh kita, seperti itu. Ya. Dan masalah gizi sekarang tidak hanya secara makro ya, tidak hanya kegemukan saja, tapi juga masalah defisiensi zat gizi mikro yang itu juga bisa memicu penyakit-penyakit yang berbahaya seperti itu. Nah,
Saya berkaca dari Indonesia ya, yang merupakan negara yang cukup luas dan sangat beragam ya, baik itu beragam sukunya ya, pulaunya, geografisnya ya, kulinernya ya, jenis makanan yang ada di daerah tersebut, cara mengolah itu berbeda semua. Makanya di Indonesia itu juga dalam upaya penanganan masalah gizi itu juga perlu pendekatan spesifik ya terkait dengan kondisi geografis, baik itu secara apa itu wilayahnya maupun juga orang-orangnya seperti itu. Yang itu cukup ada kesenjangan yang signifikan ya antar pulau seperti itu ya. Misalnya masalah-masalah gizi buruk di Indonesia itu rata-rata diderita di daerah-daerah timur. Daerah-daerah timur itu seperti di NTT, NTB begitu ya. Mungkin ada yang pernah ke Labuan Bajo ya daerah-daerah sana. Ya, jadi itu adalah daerah-daerah yang memang secara geografis itu makanan agak sulit tumbuh ya, tumbuh-tumbuhan. Karena daerahnya berkapur dan lain sebagainya. Kemudian juga wilayah-wilayah lain seperti Papua, kemudian Sulawesi ya. Nah, itu juga daerah-daerah pedalamannya juga punya problem masalah sendiri. Seperti itu. Namun, meskipun demikian, kita perlu pahami bahwa bagaimanapun bentuk makanan yang bermacam-macam dengan kekayaan yang berbeda-beda, sebenarnya prinsip daripada pola makan kita sehari-hari itu memenuhi piramida ini ya. Jadi yang bawah ini adalah makanan pokok ya, di mana kita proporsi makanan pokok mulai dari nasi atau beras ya, kemudian mungkin roti atau ketela atau singkong itu lebih banyak ya daripada lauk-lauk yang lain. Kemudian berikutnya yang harus juga banyak adalah sayur dan buah ya. Untuk orang dewasa itu sekitar 5 porsi sehari ya untuk memenuhi kebutuhan sayur dan buah ya. Baru kemudian adalah lauk, di mana lauk ini ada lauk hewani dan ada lauk nabati. Kalau di Indonesia itu lauk hewani bisa memilih ayam ya, produk ayam, ikan, daging ya. Apalagi Indonesia adalah negara maritim ya, yang kaya akan ikan seperti itu. Buah-buahan juga kita bisa upayakan penggunaan buah-buah lokal ya dengan harga yang relatif lebih murah. Jadi produk lokal itu rata-rata kalau di Indonesia itu lebih murah ya, kayak pisang, salak, pepaya itu kan sebenarnya nggak terlalu mahal ya, beda dengan buah-buah impor seperti apel kayak gitu kan agak susah. Kecuali daerah tertentu yang dia menghasilkan apel itu ada di Indonesia ya. Jadi intinya dengan kita mengupayakan produk lokal itu tidak hanya sebagai isu menekan ekonomi rumah tangga ya, maksudnya kita bisa menjaga keuangan keluarga, tapi juga kita bisa mengoptimalkan kebaikan dari habitat kita sendiri untuk kita bisa tetap hidup. Seperti itu. Ya, jadi makanan sehat itu tidak harus mahal, tidak harus impor begitu ya. Yang penting kita gunakan produk lokal ya, kemudian kita variasikan ya, jangan lupa divariasikan. Karena setiap bahan makanan itu membawa kebaikannya sendiri-sendiri yang itu perlu diberikan dalam proporsi yang seimbang begitu. Sesuai kebutuhan kita. Kemudian yang terakhir adalah kita perlu membatasi penggunaan bahan-bahan tambahan dalam kita proses memasak, misalnya garam, gula, minyak ya. Kita perlu memilih jenis-jenis yang baik ya. Gula itu boleh dalam taraf yang normal ya, dalam rekomendasi yang diperbolehkan oleh WHO yaitu sekitar 5 sendok makan ya maksimal dalam sehari. Ya, kalau bisa lebih rendah dari itu jauh lebih baik. Kemudian minyak sendiri juga tidak boleh terlalu banyak ya. Minyak sendiri nggak jelek ya, tetapi kita harus memilih jenis minyak yang baik ya dan juga tidak dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan. Nah, jadi apa
apa sih arti dari gaya hidup sehat berbasis pangan lokal? Itu sebenarnya banyak tujuannya ya. Yang pertama bisa menurunkan resiko sakit atau kematian. Kemudian kita juga bisa punya kontinuitas, keberlanjutan dalam menjaga aspek kehidupan kita secara fisik ya, mental, sosial, spiritual ya. Di Indonesia sendiri itu fungsi makanan tidak hanya fungsi fisik ya, tidak hanya untuk kesehatan ya, tapi juga sebagai fungsi sosial. Seperti misalnya kayak di Indonesia tuh pernikahan kayak gitu ya. Terus anak lahir itu punya ritual-ritual ya. Sebenarnya ya kalau dari unsur agama sih memang tidak diwajibkan ya, tapi memang itu adalah budaya yang memberikan simbol sebenarnya. Simbol rasa syukur sebenarnya. Tidak disembah sih, tapi hanya sebagai simbol rasa syukur. Oh, anakku sudah menikah misalnya, dirayakan bersama. Jadi celebration, disyukuri begitu. Oh, misalnya bayinya sudah naik usia 8 bulan, sudah bisa kayak misalnya jalan itu ada ya namanya saya agak lupa ya daerah Jawa ya. Itu disyukuri juga. Ibu hamil 7 bulan itu juga ada jenis makanannya khusus sendiri. Nah, itulah kenapa jadi rumit begitu ya. Tetapi memang itu adalah bentuk kita untuk menjaga apa ya, kehidupan bermasyarakat ya supaya terus rukun ya, kemudian juga bekerja sama dan bergotong royong gitu. Kemudian berikutnya adalah dengan kita menggunakan pangan lokal itu mampu membantu kesehatan seluruh anggota keluarga ya. Jadi rata-rata ketika kita diperkenalkan nasi pertama kali saat kita itu MPASI itu pasti ada langsung suka ya. Kenapa? Karena ya itulah kebiasaan dari apa ya, kita ya sebagai orang yang tinggal di habitat tersebut begitu ya. Kita lebih menyukai pangan lokal ya dan lebih cenderung untuk mudah menerima ya. Oleh karena itu kita perlu menjaga warisan itu supaya bisa memberikan kebaikan bagi diri kita sendiri. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya komponen apa saja dalam konsumsi makanan kita sehari-hari. Nah, ini contoh-contoh makanan pangan lokal. Sebenarnya tidak semua kuliner di Indonesia itu sehat ya. Yang warisan Nusantara itu tidak semuanya memberikan benefit yang cukup baik untuk kesehatan. Kita pasti perlu memilih ya seperti itu. Misalnya ini saya kasih contoh adalah nasi ayam khas Semarang. Ya, di sini juga ada sayurnya, ada lauknya, ya seperti itu, ada makanan pokoknya. Ada juga yang dibawa, ini adalah nasi empok. Nasi empok ini adalah nasi jagung. Ada sayur urat-urat namanya dari kelapa ya. Kemudian ada sayurnya yang lain lagi, sayur mentah maupun juga sayur tumis ya. Kemudian ada ayam, ada tempe. Tempenya digoreng sih. Nggak apa-apa ya, seperti itu. Selama kita masih relatif sehat, kita nggak masalah ya konsumsi makanan yang digoreng. Kemudian ini, garang asem. Ini enak sekali nih, garang asem nih. Jadi dia ini pakai buah belimbing bulu, kemudian juga ayamnya dikukus ya, direbus ya. Direbus itu adalah teknik pengolahan yang sangat bagus ya, karena dia less fat, jadi lemaknya rendah. Kemudian dikasih rempah-rempah ya, karena Indonesia itu sangat kaya dengan rempah-rempah. Begitu. Kemudian ini adalah bandeng presto. Nah, bandeng presto itu adalah bandeng itu diambil isinya, dibuang durinya, kemudian isi dari dagingnya tadi diolah, dimasukkan lagi ke tubuh bandeng tadi. Gitu. Ya, kemudian diiris-iris dikasih telur begitu. Nah, ini kaya sekali zat gizi di dalamnya. Ada lagi untuk lauk, biasanya buat cemilan itu tahu bakso, tempe, kemudian juga untuk sayur. Nah, pecel ini rata-rata hampir semua wilayah, terutama di daerah Jawa itu pasti banyak yang menjual ya, karena pecel itu dari simple bikinnya dan dia itu cukup praktis ya dan sehat ya. Kemudian sayur asem. Nah, ini sayur asem juga sehat begitu. Buah. Nah, buah juga kita upayakan buah-buah lokal ya. Karena buah-buah lokal itu lebih murah dan juga bisa juga sehat ya, sama baiknya dengan buah-buah yang lain ya yang harganya relatif lebih mahal.
Belum lagi untuk sumber cairan ya, orang Indonesia itu suka juga nongkrong-nongkrong ya, ngopi-ngopi ya, terus ngeteh. Nah, seperti ini. Nah, banyak sekali warisan konsumsi minuman yang sehat. Kayak contohnya adalah wedang uwuh. Wedang uwuh ini adalah hasil pengeringan daripada daun-daun, kemudian juga kayu juga ada di sini ya, kayu yang aduh saya agak lupa namanya apa, kemudian juga kayu manis juga ada, kapulaga. Nah, dan itu ketika diolah ya dengan gula batu ya, ini gula batu, itu rasanya enak sekali ya, jadi bisa ngilangin pegel linu ya, capek-capek, perut kembung dan lain sebagainya. Kalau ini adalah bunga telang ya, bunga telang itu ada banyak liar ya, kemudian dikeringkan, terus nanti bisa diseduh. Nah, kopi juga sama, kopi juga di Indonesia sangat banyak produksinya ya, beda daerah, beda jenisnya, beda rasanya, meskipun sama-sama pahit ya. Kopi kan pahit ya semuanya. Tapi kalau pencinta kopi akan tahu ada sensasi yang berbeda di masing-masing tempat yang berbeda. Kemudian snack ya, bisa kita gunakan coklat. Di Indonesia juga penghasil coklat cukup besar ya, meskipun tidak terbesar ya. Kemudian kacang-kacangan ya. Sayangnya apa ya, kuliner-kuliner yang sehat tadi kalah dengan arus modernisasi nih. Makanya kadang pangan lokal itu jadi kayak nggak bisa seeksis makanan yang kekinian ya. Karena globalisasi, modernisasi. Nah, ini juga akhirnya kita jadi kehilangan kesadaran untuk menggunakan potensi lokal. Seperti itu. Terus kemudian kehidupan kota yang cenderung terburu-buru itu kan memicu kita melakukan budaya instan. Termasuk instan dalam mengonsumsi makanan ya, sukanya yang instan-instan, yang cepet-cepet. Pakai GoFood, pakai GrabFood ya, di Malaysia ada nggak ya GoFood ya? Ada Grab Nah, juga. itu kan bikin orang males masak, bikin orang males belanja ya, apalagi kena promo ya. Nah, seperti itu kalau kita tidak sadar, tahu-tahu sakit aja, nah, baru sadar, biasanya begitu. Ya, jadi intinya adalah berkaca dari di Indonesia ya, bahwa Indonesia itu sangat kaya dengan sumber daya alam ya, yang itu bisa memenuhi kebutuhan manusia untuk hidup sehat begitu ya. Dan ada semua kelompok pangan yang berpotensi menyelesaikan masalah gizi seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wow, very good time management. Thank you Bu Citra, sangat menarik Ibu Rizka. Saya jadi ingin nambah gizi apa nambah berat badan. Jadi mau belajar ilmu gizi nih dengan Bu Rizka nanti secara short course saja ya. Oke, ladies and gentlemen, teman-teman semua, kita hari ini di Indonesia, Cik Rusudin memperingati Hari Ibu, Mother's Day. Karena itu sekali lagi ke please for Cik Rusudin. Sila. Okay, the screen is very clear with the red color juga. Wow, mantap nih. Macam sudah janji dengan Ibu Rizka nih, sama-sama guna red color. Malaria. Bentar ya, Prof. Ya, sila. Yes. Malaria endemic. Oke, terima kasih Prof. Assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. So hari ini saya akan memberikan satu sharing tentang walaupun temanya adalah parasitologi, tetapi saya hanya akan fokus kepada satu topik yang kecil lah, iaitu tentang malaria. So tajuk pada hari ini adalah Malaria, an Endemic of Sporozoan Parasite. So kita akan tengok dengan lebih lanjut. Biasanya lecture ini saya akan ajar jugalah kepada pelajar
sains perubatan, sains medical lab technology juga mempelajari topik yang sama lah. So nama saya buat yang belum mengenali, Rushduddin Al-Jufri bin Rosli, Master in Pharmacology and Toxicology, and also Bachelor in Biomedical Science. So currently I'm a lecturer in University College of Mawib International, terletak di Kuala Lumpur lah. So untuk mula, biasanya saya akan tanya pelajar dalam banyak-banyak gambar haiwan ini ataupun these organisms, mana satukah yang mereka rasa paling banyak menyebabkan kematian kepada manusia? So pelbagai jawapan lah yang diterima kan. So ada gambar gajah, anjing, ada juga gambar parasite kan, cacing, tapeworm, roundworm, ada gambar snail. So ramai yang jawab jawapan-jawapan yang berbeza lah. So kalau kita lihat daripada haiwan-haiwan tadi, semuanya menyebabkan kematian kepada manusia dan pada suatu angka yang tinggi setiap tahun. Ini adalah kematian yang disebabkan oleh haiwan-haiwan pada setiap tahun. So although this is from few years ago, but the numbers will be around the same numbers lah every year. So kalau kita lihat parasite yang ada, contohnya tapeworm, menyebabkan lebih kurang 2,000 kematian setahun. Dan juga roundworm, Ascaris roundworm, menyebabkan lebih kurang 2,500 kematian setahun. Tetapi apakah haiwan atau organism, benda hidup yang menyebabkan kematian paling tinggi? Adakah ianya ular? Di sini ular menyebabkan lebih kurang 50,000 kematian setahun, 50,000 deaths per year. This data is obtained from WHO, and the highest death is caused by mosquito. In this statistic, they also put human, because human also kill other humans, sadly. But in terms of animals, mosquito is the most prolific killer lah kita katakan, yang telah membunuh lebih kurang 725,000 manusia setahun. Kenapa nyamuk? Kerana berkaitan dengan topik kita pada hari ini, nyamuk membawa pelbagai jenis penyakit-penyakit lain, termasuk juga parasite. Biasa kita dengar nyamuk juga bawa virus, tetapi dia juga membawa parasite lah yang kita akan lihat lebih lanjut pada hari ini. So, pembunuh utama ialah nyamuk lah dalam kategori ini. So masuk pada topik utama kita, iaitu parasite. So what is actually parasite? So for the definition, parasite is organism that depends on other animals or also hosts to survive, including humans, and they can be divided into three types, which are helminths, protozoa, and also arthropods. So there are three main categories of parasite. Biasa kita dengar parasit atau parasite. So mereka dibahagi kepada tiga kategori utama, iaitu helminth, protozoa dan juga arthropod. Dan setiap satunya ada lagi pembahagian-pembahagian yang berbeza. Tetapi kita hanya fokuskan pada hari ini adalah dari segi protozoa. Dan protozoa juga terbahagi kepada beberapa jenis yang berbeza. Amoeba, ciliate, flagellate dan juga sporozoa. Dan mengikut topik kita hari ini, iaitu malaria, dia adalah terkandung di bawah sporozoa. So kita hanya akan fokuskan pada sporozoa lah pada hari ini. So dari segi protozoa yang kita lihat, kategori kedua protozoa, mereka dibahagikan mengikut kategori-kategori yang berbeza juga. There is different categories used to categorize protozoan parasites. So first, categorization is based on the location or habitat that this parasite live inside human body. So the first habitat is actually in the intestine. So they are called intestinal protozoa. There are many different types of intestinal protozoa, but the main ones are Entamoeba histolytica, Entamoeba coli, Giardia lamblia, and also Balantidium coli. So mainly when they live in the intestine,
The symptoms also related to the GIT tract lah, the gastrointestinal tract, menyebabkan cirit-birit ataupun diarrhea dan sebagainya. And the second category is atrial protozoa. This is mainly in the urogenital tract. For example, is Trichomonas vaginalis. Usually, this type of parasite can be infected when we have unprotected sex, seks bebas dan sebagainya. And the third category in terms of their habitat in human body is the blood and tissue protozoa. For example, Toxoplasma gondii, Plasmodium species, Leishmania, and also Trypanosoma. And the one that I highlighted, Plasmodium species, is the one that is causing the malaria disease. So yang kita akan lihat pada hari ini hanyalah pada segi Plasmodium species sahaja. So mereka tergolong di bawah blood and tissue protozoa. Dan pembahagian ini berdasarkan habitat parasite tersebut di dalam badan manusia. Dan mereka juga, protozoa ini boleh dibahagikan juga mengikut cara pergerakan mereka, mode of locomotion. Ada yang bergerak menggunakan tangan atau kaki palsu. Pseudopod, we call them pseudopods. The first one is amoeba. Amoeba move using pseudopods. And the second one move using cilia, so they are called ciliates. There are different types of ciliates, but one example is Balantidium coli. And then the third one is flagellates. They have like the hairy kinds of features, which are called flagella. For example, Giardia lamblia and also Trichomonas vaginalis. And the fourth one, actually they cannot, it's hard for them to move by themselves, sukar untuk mereka bergerak sendiri walaupun boleh bergerak sedikit, iaitu yang kita kenali sebagai sporozoan ataupun apicomplexan parasite. Kadang-kadang mereka dipanggil sporozoa, kadang-kadang dipanggil apicomplexan. Dan contohnya adalah Cryptosporidium parvum dan juga Plasmodium parasite tadi yang menyebabkan penyakit malaria. So penyakit malaria yang disebabkan oleh parasite Plasmodium adalah tergolong di bawah sporozoan parasite ataupun apicomplexan parasite. So ini adalah gambar sebenarlah contoh-contoh di antara amoeba, flagellate, ciliate and also sporozoa. So we'll be moving further into this sporozoan parasite. Or sometimes they are also called apicomplexan. So they are actually alveolate protozoa. Alveolate meaning dia seperti ada lubang-lubang di badannya. Alveolate. They are the infective form characterized by ornate complex of organelles. Maksudnya di hujung badannya, apical end is di hujung kepala dia mempunyai banyak organelles, complex organelles, and they are parasites of animals and also humans. And their life cycle usually involve two types of hosts. Dia mempunyai dua host. Host boleh jadi haiwan lain ataupun termasuk juga manusia. And schizogony is major feature of apicomplexan life cycle. Maksudnya dalam kitaran hidupnya, their life cycle, schizogony membawa maksud mereka boleh membahagi secara multiple fission. Daripada satu organism boleh menghasilkan lebih banyak organism. Seperti manusia, kita reproduce daripada seorang ibu, mungkin boleh biasanya melahirkan seorang anak, ataupun jika ada kembar, twin, ada beberapa orang anak. Tetapi in this particular type of parasite, this apicomplexan, they can produce lots of offspring. Banyak anaknya lah yang kita panggil sebagai schizogony, iaitu dia membahagilah. Ataupun kita panggil multinucleate schizons yang menghasilkan lebih banyak sel daripada satu induk. And there are 4 important apicomplexan parasite. So di bawah apicomplexan atau sporozoa ini ada 4 yang utamalah yang seperti saya sebut sebentar tadi, iaitu Plasmodium,
Toxoplasma, Cryptosporidium dan juga Cyclospora. So yang utama yang kita akan bincangkan adalah Plasmodium. So Plasmodium species, Plasmodium adalah genusnya. Di bawah genus Plasmodium terdapat spesies-spesies yang berbeza. So kadang-kala my students they get confused. They thought malaria is caused by virus or or bacteria, but no. Actually, malaria is caused by parasite. What parasite? This parasite lah, Plasmodium species. So under this Plasmodium species, there are 5 categories or 5 species, and the first one is Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae, and also Plasmodium knowlesi. So ada 5 spesies utama yang menyebabkan malaria. Dan daripada 5 ini, yang biasa menjangkiti manusia ada 4, iaitu falciparum, vivax, ovale dan juga malariae. Dan spesies yang kelima iaitu knowlesi biasanya menjangkiti monyet atau kera. Tetapi boleh juga menjangkiti manusia. So in terms of this Plasmodium geographical distribution, usually they are endemic throughout the tropics and subtropics, including Malaysia, Indonesia. Nanti kita akan tengok dia punya graphical distribution. However, in Malaysia, sejak beberapa tahun yang lepas, kes indigenous sudah berkurang daripada 4 yang utama itu. Tetapi ada juga kes-kes lain yang kita akan lihat nanti, masih ada di Malaysia dan juga di Indonesia. So in terms of global cases, there are around 247 million cases globally reported in 2021 alone. So pada tahun 2021 sahaja. Dan kematian yang disebabkan oleh kes ini adalah berjumlah 619,000. 619,000 death caused last year, 2021. And then in Indonesia, from the data that I've obtained, there are around 304,200 cases last year di Indonesia. Dan di Malaysia ada lebih kurang 3,686 kes pada tahun lepas, iaitu pada tahun 2021. So, malaria adalah endemik di Indonesia dan di Malaysia. Sebab Indonesia itu kawasan yang lebih besar, penduduknya lebih ramai, so kesnya lebih tinggi lah. Di Malaysia pun masih ada dan juga masih menjadi satu endemik lah. So kalau kita tengok pembahagian mengikut kawasan di Malaysia, indigenous cases, maksudnya kes-kes tempatan daripada manusia ke manusia sudah berkurang dengan sangat drastik bermula pada tahun 2017. Tetapi masih terdapat jangkitan daripada haiwan, iaitu yang disebabkan oleh Plasmodium knowlesi tadi. So jangkitan yang berlaku daripada monyet. Tetapi biasanya terletak di kawasan-kawasan yang berdekatan dengan hutan lah, di bandar-bandar sudah tiada kes. Dan antara drug atau treatment yang digunakan adalah chloroquine, dan chloroquine ini telah menjadi agak resistant lah, terutamanya kepada Plasmodium falciparum. So sekarang kes-kes Plasmodium falciparum, malaria, ovale dan vivax ini sudah sangat berkurang dan hanya terdapat knowlesi lah yang tinggi. So daripada 3,686 kes, hanya 111 daripadanya adalah selain daripada knowlesi. So yang selebihnya adalah Plasmodium knowlesi yang berjangkit melalui haiwan yang kita panggil sebagai zoonotic transmission. So kalau kita lihat di Indonesia pula, it stated here, all areas of Eastern Indonesia termasuk Maluku, North Maluku, East Nusa Tenggara, Papua, West Papua, dan kebanyakannya adalah kawasan-kawasan rural areas, masih terdapat banyak kes malaria juga. Dan kita lihat di bandar-bandar seperti Jakarta, Jawa dan Bali, tiada kes lah.
malaria. So banyak terdapat yang berkaitan dengan hutan ataupun di rural areas. Dan di Indonesia juga berlaku drug resistance terhadap chloroquine, especially for Plasmodium falciparum dan juga Plasmodium vivax. So dari segi pembahagian spesies malaria, yang paling tinggi adalah Plasmodium falciparum di Indonesia, diikuti oleh Plasmodium vivax dan seterusnya. So itu adalah pembahagian kes-kes malaria di Indonesia dan juga di Malaysia. In terms of global distribution, as we can see from this map, the orange area is the high cases lah. So ini adalah benua Afrika. Kalau tengok yang warna merah ni adalah benua Afrika. So kebanyakan kes berasal daripada sini lah. Maksudnya masih tinggi kes. Yang orange-orange ini adalah masih berlaku kes tapi tak setinggi yang warna merah lah. Termasuk Malaysia dan Indonesia. So kita adalah tergolong dalam yang warna orange ini, iaitu malaria transmission occurs in some places. Yang warna biru adalah yang jarang-jarang berlaku, yang tak pernah berlaku kes malaria lah. Kalau ada pun adalah kes-kes import, maksudnya dibawa dari negara lain oleh imigran dan sebagainya. So this is the malaria distribution globally. So as I mentioned earlier, as we can see, human malaria consists of 4 main types, which are falciparum, vivax, malaria, and also ovale. And for the Knowlesi, they can infect humans, but mainly they are from monkeys. And transmission can be indirect melalui definitive host. So ada 2 jenis host yang kita akan tengok. Satu adalah definitive host, iaitu yang dibawa oleh nyamuk ataupun mosquito. Transmission boleh juga berlaku melalui infected blood transfusion, congenital malaria, meaning from mother to fetus, through the placenta, melalui placenta di dalam kandungan ibu yang hamil, boleh berlaku jangkitan. So jangkitan itu kita panggil congenital malaria. And transmission can also occur through contaminated syringes. As for the reservoir, man is the intermediate host. Maksudnya manusia juga menjadi reservoir ataupun tempat mereka menjangkiti dan membiaklah. Kecuali P. knowlesi for the monkey. So this is how they transmit and their host. So as I mentioned earlier, there are 2 hosts for this malaria parasite. The first one is a definitive host and the second one is the intermediate host. Apa yang kita katakan definitive host? Di mana this organism yang kita panggil sebagai female Anopheles mosquito, they support the adulthood and the sexual cycle of the parasite, meaning the parasite reproduce sexually in the definitive host. And in the intermediate host, they can divide, they can reproduce, but not sexually. They reproduce by asexual cycle in terms of multiple fission lah, yang kita sebutkan tadi, schizogony. So ada 2 jenis host lah, definitive dan intermediate. Definitive adalah nyamuk ataupun mosquito, intermediate adalah manusia. So daripada nyamuk boleh menjangkiti manusia. So this is the particular mosquito which are Anopheles maculatus. And usually only female Anopheles maculatus yang membawa parasite Plasmodium di dalam badan dia. And for Plasmodium knowlesi, as I mentioned earlier, mainly they infect monkeys. So this is the particular monkey that they infect lah, Macaca fascicularis. They are long-tailed macaque monkey. Tetapi daripada monyet juga, jika nyamuk menghisap darah monyet kemudian menghisap darah manusia, boleh menjangkiti manusia juga Plasmodium knowlesi ini. So in terms of their life cycle, dia ada asexual dan juga sexual life cycle. So ini kita akan tengok dengan lebih lanjut juga kemudian dalam dia punya life cycle. Dari segi life cycle, kita katakan ada 3 stage atau 3 cycle kategori, iaitu sporogonic cycle. Sporogonic cycle berlaku di dalam badan nyamuk.
Dan yang lagi dua iaitu exoerythrocytic cycle dan juga erythrocytic cycle berlaku di dalam badan manusia, in humans lah. So there are different stages of malaria in mosquito and also in human. The first one is sporozoites. The second one is trophozoite, and then schizoid, merozoite, and also gametocyte. For the different species, Plasmodium vivax and Plasmodium ovale, apabila dia menjangkiti manusia, they will change the size and structure of the red blood cell, the RBC. But for the malaria, Plasmodium malariae and also Plasmodium falciparum, the RBC, when we observe under microscope, they will look like normal size RBC compared to vivax and ovale lah. Ovale dan vivax akan nampak lebih besar. So next we move on to the features of sporozoite. The infective stage in human is sporozoite. They are spindle shaped, bentuk condong seperti mata. Panjangnya lebih kurang 12 hingga 15 micrometer. They move slowly to bend and extend his body, and the nucleus is located in the middle of the body. So this is the full life cycle of the Plasmodium parasite. Apabila nyamuk yang ada parasite di dalam badan dia menghisap darah manusia, dia gigit manusia, dia akan menginjek juga the sporozoid tadi. So sporozoid akan masuk dalam badan manusia, kemudian dia akan masuk exoerythrocytic cycle, iaitu di dalam liver cell. Dia akan infect liver cell. Selepas dia infect liver cell, dia akan infect pula RBC, human blood stage, yang kita panggil erythrocytic cycle. So selepas dia menjangkiti darah, the next mosquito yang hisap darah manusia akan ambil pula this gametocyte, dan di dalam badan nyamuk, the next step of the life cycle will continue, yang kita panggil sebagai sporogonik. So mereka akan membahagi juga di dalam badan manusia dan di dalam badan nyamuk. Tetapi di dalam badan nyamuk mereka membahagi secara sexual. So ada gamet jantan, ada gamet betina. Tetapi dalam badan manusia mereka membahagi secara asexual, iaitu secara multiple fission. So this is the trophozoite that can be seen under microscope. This is the characteristic yang kita panggil ring structure. Bila kita lihat di bawah mikroskop dan kita nampak dia punya red blood cells ada bentuk seperti cincin, ring. So ini adalah diagnosis for Plasmodium falciparum malaria. This is the merozoite and also the ring structure that can be seen also in the red blood cells. Dari segi bentuk dan size red blood cells, apabila dijangkiti oleh spesies yang berbeza, ada perbezaan lah. Yang pertama ini adalah falciparum, yang kedua adalah vivax, yang ketiga ini adalah malaria, dan yang keempat adalah ovale. So kita lihat ada sedikit perbezaan lah bentuk dia pada spesies-spesies yang berbeza. So how to diagnose this malaria? So how to diagnose? Biasanya kita akan ambil darah manusia dan kita akan buat staining menggunakan gene stain, dan kita akan lihat di bawah mikroskop selepas kita membuat thick and thin blood smear. Seperti dalam gambar tu, kita akan buat ini adalah thick smear dan di bawah adalah thin smear. Kita akan lihat di bawah mikroskop dan kita akan nampaklah seperti gambar tadi. Jika ada malaria, kita akan nampak red blood cell itu ada ring form ataupun ada biji-biji di dalamnya lah. Selain daripada menggunakan mikroskop, ada juga test lain yang kita boleh guna, antibody test, PCR pun boleh digunakan juga. So in terms of the clinical and symptom features, untreated malaria can progress to severe forms that may be rapidly fatal. Jika tidak dikesan atau tidak rawat, dia boleh menjadi sangat berbahaya dalam masa lebih kurang daripada 24 jam. Dan antara kesan dia ataupun simptom dia adalah kita akan berasa demam, fever, chills, headache, sakit kepala, myalgias, sakit muscle, arthralgias, sakit pada sendi-sendi, berasa lemah, weakness, muntah-muntah ataupun vomiting, and also diarrhea. They can also cause splenomegaly, iaitu spleen, manusia punya spleen di dalam badan menjadi besar, anemia, thrombocytopenia, iaitu pengurangan platelet,
platelet menjadi rendah, hypoglycemia, gula di dalam darah pun menjadi rendah, pulmonary or renal dysfunction, kerosakan pada paru-paru dan juga buah pinggang. Kalau di Malaysia kita panggil buah pinggang iaitu kidney lah. And also neurologic changes, perubahan pada saraf. For falciparum, they can progress to severe and potentially fatal form with central nervous system involvement. So boleh melibatkan otak yang kita panggil sebagai cerebral malaria. So dia akan menyebabkan acute renal failure, severe anemia or adult respiratory distress syndrome, and also satu symptoms yang kita panggil sebagai black water fever, di mana apabila manusia itu kencing, urinate, the color of the urine will be seen as dark red or black color. That's why it is called black water fever. Air kencing berwarna hitam. Kenapa? Kerana parasite itu akan attack pada darah, so dia akan memecahkan sel darah dan mengeluarkan hemoglobin dalam darah. Sebab itu apabila dia pergi ke kidney pun menjadi rosak dan darah itu akan keluar melalui air kencing menyebabkan berwarna hitam dan dark red. So for Plasmodium vivax, they can cause splenomegaly, iaitu spleen menjadi besar tadi. And for Plasmodium malariae, dia akan menyebabkan kerosakan pada buah pinggang, iaitu kita panggil nephrotic syndrome lah pada kidney. And as for the treatment, currently kita gunakan lebih kurang treatment yang sama di Malaysia dan juga di Indonesia. Mainly kita sekarang gunakan artemisinin combination therapy. Kita gunakan juga chloroquine walaupun setengahnya ada resistant terhadap chloroquine. Dan alternatif yang kita boleh gunakan adalah quinine untuk yang resistant terhadap chloroquine. Dan biasanya dia combine juga dengan antibiotik, iaitu tetracycline dan juga clindamycin. And lastly, walaupun kita ada ubat untuk merawat, tetapi kematian masih berlaku. So it is better to prevent than to treat lah. So how to prevent jangkitan malaria? So mainly is by preventing or limiting contact with mosquito lah. Elakkan berjumpa atau digigit oleh nyamuk. And we can also use residual insecticide, semburan-semburan ubat nyamuk pada tempat atau kawasan rumah. We can also use biological control. Now kita boleh gunakan fungi untuk infect nyamuk, menyebabkan nyamuk itu tak boleh membiak, mati dan sebagainya. Kita panggil biological control. Pastikan there is no water retention around our house, di sekeliling rumah. Pastikan tiada air-air yang bertakung dan boleh menyebabkan pembiakan nyamuk lah. Also avoid mosquito bite by using electric mat, mosquito coil ataupun mosquito repellent lah, ubat untuk mengelakkan nyamuk daripada menggigit kita. So untuk prevent daripada kematian juga adalah kita perlu detect awal, early detection and early treatment. And lastly is by using nets ataupun di Malaysia panggil kelambu. Kelambu. Kelambu lah, menggunakan nets. Dan kadang-kadang kelambu itu ada yang medicated, letak ubat lah padanya supaya nyamuk mati atau tidak mendekati. So these are some of the prevention that can be used to prevent from malaria infection. So with that, I end my sharing today. Thank you, Prof. Di balik kelambu wajahmu tersembunyi. Kau cantik alami. Itu adalah lagunya. Thank you, and very interesting. Apa tadi itu sebuah hal yang di Indonesia pun masih endemik juga kan, malaria. You can do share screen first, shut down screen. Okay. Okay, kita pergi terus ke question answer. Beberapa partisipan sudah hantar question ke email saya, tapi saya akan pilih 2 sahaja, selalu macam itu. The first to Ibu Kariska dulu. Ibu boleh dengar? Saya mau nak baca pertanyaan untuk Ibu Rizka. Ibu Rizka, are you copy me? Nah,
Mana Ibu Rizkanya, boleh Oke, dengar tak? oke, Oh, oke, iya, saya Profesor, iya. mungkin Bagaimana? kameranya perlu buka. Saya pikir Ibu lagi pergi motong cake untuk apa Happy Mother's Day. Jadi kena makan sehat ya Bu ya. Ini dari Meli, dia kata begini, sangat menarik sharing Ibu Kariska tadi mengenai health food. Tadi Ibu sampaikan bahwa di Indonesia banyak lokal food, bahkan sangat beragam tapi apabila kita ke pasar swalayan, justru kita banyak menjumpai buah-buah impor. Saya belum melihat satu kerjasama yang sangat masif dari Kementerian Kesehatan dan Pertanian untuk mengkampanyekan program sehat melalui lokal food dan fruits gitu ya, untuk menuju gizi masyarakat yang lebih baik. Justru yang sering saya dengar berita stunting dan lain-lain. Bagaimana pandangan Ibu terhadap fenomena ini? Itu Oke. satu pertanyaan. Kemudian nomor 2 dari Sofia. Ini Sofia ini macam dari Malaysia nih. Tadi juga Ibu menyampaikan soal makro and micro proses makanan. Terlalu banyak diproses, itu tak baik. Kalau kita lihat orang Jepun lebih suka makan makanan mentah. Apakah memang ini lebih baik dan lebih sehat? Bagaimana Ibu punya pandangan? Oke, itu pertanyaan 2 saja Bu, karena ada 3, 4, 5, 6 pertanyaan. Kita pilih 2 saja mewakilinya karena masa terbatas. Oke, right now untuk Dr. Usudin, boleh dengar ya dari Ferry. Boleh dengar ya? Boleh, Prof. Ferry bilang begini, saya melihat ada relation antara parasit dengan healthy food yang Ibu Rizka tadi sampaikan. Di Indonesia beberapa makanan justru dibusukkan dahulu. Macam tempe, daging untuk dibuat atau diasinkan dan lain-lain lah. Sebenarnya apakah parasit itu pasti buruk untuk manusia atau memang sebenarnya dia memberi manfaat juga untuk kehidupan kita? Itu tanya oleh Ferry ya. Kemudian Yuli pula nomor 2 ini mengenai malaria. Dahulu kita tahu merupakan pandemik yang sangat mematikan. Banyak sekali orang yang mati dulu pada masa malaria melanda. Macam COVID yang baru-baru ini telah kita alami. Meskipun malaria sudah berkurang, namun masih ada terjangkit sejumlah orang. Apakah sebenarnya macam malaria atau COVID tidak pernah betul-betul akan pupus? Apakah pil kina masih merupakan obat yang ampuh untuk malaria kini? Itu 2 pertanyaan masing-masing lah. Ibu Rizka lebih dahulu menjawab dalam 5-6 menit. Sila. Oke, terima kasih Prof. Teugul Reza. Jadi untuk pertanyaan pertama itu sangat menarik ya. Tidak ada kerjasama antara Kementerian Pertanian dan Kesehatan. Nah, ya karena suara saya hanya sekedar menjadi dosen ya, seperti itu ya. Jadi memang itu benar adanya sih, tidak ada korelasi atau kerjasama yang bersinergi begitu. Makanya saya tidak tahu ya, mungkin ada unsur politis di balik itu semua juga bisa ya, yang tentu saja sebagai akademisi kita tidak bisa menguasai itu terlalu jauh ya.
gitu. Hmm. Tapi itu jadi masalah sih begitu, bahwa tidak ada sinergi yang cantik begitu ya antara apa ya Kedua institusi apa ini. ya Ibu suruh aja infrastruktur pertanian ya. Ibu suruh aja mahasiswanya buat risetnya tentang hal ini. Biar dia Iya, wawancarai ini para ya pejabat. infrastruktur pertanian dan infrastruktur kesehatannya ini tidak membentuk sistem yang alurnya itu eh, apa ya, apa ya, bisa saling bersinergi gitu ya. Tadi saya bilang Hmm. karena arus global tadi ya dan modernisasi yang itu sendiri juga akhirnya menambah permintaan dari kita. Jadi kita sendiri menurut saya banyak masyarakat yang tidak terlalu sadar tentang potensi lokal. Semisal Hmm. pun kita itu bisa mengendalikan ya, mengendalikan permintaan tadi ya, artinya kita lebih cenderung untuk konsum pangan lokal ya, akhirnya kan demand ya secara ekonomis kan berkurang ya, seperti itu. Sementara Hmm. bagi orang ekonomi itu kan sebaliknya ya. Ya, Hmm. permintaannya banyak di sini, mereka tidak mempedulikan unsur kesehatan. Nah, itu kan Hmm. akhirnya perlu pandangan ya dari banyak ahli ya, yang semuanya harus bisa ikhlas ya untuk melihat kebenaran dari sebuah masalah sih. Hmm. Seperti Oke. itu ya, balik lagi ke Ya. manusianya sih gitu ya, karena itu Iya. juga kaitan dengan jenjang politis, jabatan dan sebagainya yang menurut saya sangat rumit ya begitu. Hmm. Oke, Terus, nomor 2. oke, ini yang kedua untuk di Jepang ya. Jadi orang Jepang memang suka yang mentah-mentah. Jadi di Indonesia sendiri juga ada ya yang suka mentah-mentah ya, makanan mentah terutama orang Sunda seperti itu ya. Hmm. Eh, saya tidak bisa bilang itu sepenuhnya sehat karena pada kelompok khusus misalnya kayak ibu hamil ya atau Hmm. kelompok-kelompok rentan misalnya lansia yang secara imunitas mereka itu rentan itu tidak begitu disarankan ya. Karena Hmm. bagaimanapun makanan mentah itu ketika dia juga tidak bersih misalnya ya, dia akan membawa bisa jadi ada bakteri yang ya tidak begitu menguntungkan tubuh kita yang masuk dan memberikan kerugian begitu ya. Hmm. Hmm. Nah, seperti itu. Nah, masalahnya orang Jepang itu kan orang-orang daerah Asia Timur itu sangat bersih sih seperti itu ya. Hmm. Rata-rata mereka kedisiplinan dan kemampuan apa ya mencintai lingkungannya cukup tinggi ya. Jadi mungkin masih Hmm. memberikan kepercayaan yang tinggi untuk kita bisa meyakini bahwa makanan ini aman. Tapi kalau di Indonesia saya tidak yakin ya itu justru berbahaya gitu karena sampah apalagi sekarang itu ada isu mikroplastik. Mikroplastik itu adalah plastik yang akhirnya masuk ke bio makhluk hayati tadi ya. Ya, Hmm. Ya. tumbuhan-tumbuhan, hewan sih terutama ya, kalau tumbuhan enggak ya. Ya. Ya, jadi itu diketahui. Nah, itu kan berbahaya malahan ya kalau kita Betul. tidak Betul. melakukan pengolahan ya, Betul. seperti itu. Itu saja Ya, Bu. mungkin Pak. Ya, Bu. Di Indonesia semua suka yang mentah, Bu. Tapi biasanya maksud mentahnya lain. Misalnya kita kasih hadiah sembako, bilang minta mentahnya aja gitu. Padahal itu udah mentah juga sembako kan. Tapi dia minta mentah yang lain. Maksudnya itu kalau di Indonesia misalnya tadi Puan Rizka bilang misalnya dia di sembako ini 9 bahan pokok maksudnya. Jadi Indonesia cakap tuh ada beras, ada minyak, ada telur. Itu sembako disebut di sini Jadi 9 bahan pokok. Jadi disingkat. Jadi kalau dibagi terus dia bilang saya minta mentahnya saja. Nah, itu kalau dia bilang mentahnya saja itu dia minta uangnya saja, tak payah bagi barang. Jadi itu sembako sudah mentah, jadi dia masih minta mentah lagi yang lain. Maksudnya bagi cash aja lah, tak payah bagi barangnya. Ya Bu, ya mentahnya lebih parah lagi ya Bu ya. Aduh. Oke, thank you Bu Rizka for your smart answer. Dua pertanyaan tuh tadi for you dari Ferry dan Yuli tadi. Oke, terima kasih Prof dan terima kasih juga untuk bertanya. Yang pertama tadi bertanya tentang kaitan di antara healthy food dan juga parasite. Ya memang kalau kita katakan parasite secara general memang ada kaitan dengan makanan lah. Because mostly parasite yang menjangkiti manusia adalah melalui contaminated
food and drinks, iaitu makanan dan minuman yang tercemar. So tidak kira lah apa jenis makanan pun, biasanya kalau yang tercemar melalui lalat ataupun manusia selepas pergi ke tandas, toilet, tidak membasuh tangan dengan bersih dan sebagainya, ataupun ada haiwan, anjing, kucing yang najisnya terkontaminasi kepada makanan kita, so itu boleh menyebabkan jangkitan parasite lah. Tetapi bukan untuk malaria lah. Malaria biasanya menjangkit melalui cara yang kita bincangkan tadilah, nyamuk dan sebagainya. So dikata adakah semua parasit itu buruk? Kebanyakan parasit memang tidak memberi manfaat kepada manusia lah sebab menyebabkan penyakit dan sebagainya. Tetapi ada juga parasit yang kita katakan menjangkiti manusia tetapi tidak menyebabkan apa-apa symptoms ataupun penyakit, ada juga. Tetapi kebanyakannya menyebabkan penyakit, simptom dan kematian. So itu adalah soalan yang pertama. Soalan yang kedua adalah yang bertanya tentang dulu malaria adalah pandemik yang sangat mematikan, sama seperti COVID-19, tetapi sekarang masih ada yang terjangkit. Adakah memang tidak boleh hilang atau pil kina masih ampuh? So pil kina itu adalah quinine-nya. Dalam bahasa Indonesia dipanggil pil kina. So memang dulu malaria adalah satu pandemik sama seperti COVID-19. Tetapi seperti mana penyakit-penyakit pandemik yang lain, kalau kita belajar epidemiologi, akhirnya mereka akan menjadi endemik. So itu yang berlaku kepada COVID-19 sekarang, telah menjadi endemik. Termasuk juga malaria, di sesetengah negara dia adalah endemik, termasuk di Malaysia dan Indonesia. Endemik bermaksud penyakit itu akan sentiasa ada di kalangan masyarakat, dan masyarakat pun setengahnya telah membina immunity di dalam badan mereka. So itu dipanggil endemik. So memang boleh dibasmi, tetapi agak sukarlah jika tiada kaedah sepenuhnya untuk membasmi punca utama seperti nyamuk dan sebagainya. So memang akan sentiasa ada lah, seperti mana yang berlaku di Malaysia dan Indonesia. Dan pil kina masih ampuh, ya betul. Pil kina ataupun quinine yang digunakan sekarang masih ampuh kerana dia adalah salah satu ubat utamalah, the main drug used to treat malaria. Mereka membunuh melalui they inhibit the nucleic acid and also protein synthesis di dalam parasite. So sangat berkesan untuk membunuh parasite di dalam red blood cell lah. Dia mereka menghalang parasite daripada memusnahkan sel darah merah ataupun red blood cell di dalam badan manusia. So itu adalah ubat utama juga yang digunakan lah, pikina ataupun quinine. So harap jawapan itu menjawablah persoalan yang ditanya. Ya, and ada yang dekat saya ada guna parasit, but the another side buat pabrik obat nyamuk, pabrik obat tikus, itu lain lagi. Jadi Bagaimana itu manfaatnya orang tidak faham. manfaatnya orang banyak dapat kerja. Jadi ada pabrik obat nyamuk, factory obat tikus. Itu another Jika side. dilihat dari segi itu dari sudut yang berbeza lah kan. Itu another side, bukan dari sudut dia, penyakit dia. Jadi mendapatkan manfaat ya. Tapi ya itu lajuk dia mungkin. Ya, Okey. manfaat di Thank atas